Shalom teman-teman, apa kabar? Aku harap kalian semua sehat dan selalu bersuka cita. Apapun yang kalian rasakan hari ini, jangan lupa bersyukur ya, karena kita masih diberi perlindungan oleh Tuhan. Sekarang kita akan memulai persekutuan kita hari ini. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam persekutuan. Aku minta kita menyiapkan hati dan telinga kita. Kita mohon pernyataan Tuhan agar dapat menyertai kita dari awal persekutuan online ini sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami hari lepas hari dalam kami beraktivitas. Terima kasih Engkau telah menyatukan kami dalam persekutuan online hari ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan online ini. Kiranya Kau menjaga dan menyertai kami supaya bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke pelayanan firman. Pastinya kalian sudah tahu dong tema hari ini. Benar banget, temanya adalah Cinta Gereja dan nanti akan dibawakan oleh Ibu Sartini. Firman Tuhan kali ini menjelaskan kepada kita untuk bisa menjelaskan mengapa anggota gereja harus mencintai gerejanya dan merancang kegiatan untuk meningkatkan kecintaan mereka pada gereja. Daripada aku kelamaan jelasin, mending kita dengerin penjelasan dari Ibu Sartini yuk. Sebelum itu, agar kita lebih siap mendengarkan, mari kita siapkan hati kita, telinga kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom. Terima kasih untuk liturgos yang sudah menghantarkan kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita akan satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus yang baik, yang kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan segala keterbatasan, Tuhan tolong dan perlengkapi untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami dari awal, pertengahan, sampai selesai ke dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya izin share screen ya. Ya, ini tema kita yang tadi sudah disampaikan oleh Kaila liturgos kita pada ibadah kali ini, cinta gereja. Dengan dasar Alkitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Mari kita siapkan bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan dari slide yang sudah disiapkan. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan di rumah masing-masing, silahkan mau bersama atau mau membaca dari kitab sucinya masing-masing. Dua Korintus pasal 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kami dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Kenapa berbahagia? Ya, karena Tuhan berkenan berbicara, bersabda kepada kita. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali kepada tema kita, cinta gereja.
Melalui tema cinta gereja, remaja diharap dapat menjelaskan mengapa anggota gereja harus mencintai gerejanya dan merancang kegiatan untuk meningkatkan kecintaan mereka pada gereja. Ya, jadi melalui tema ini diharapkan remaja bisa menjelaskan mengapa kita harus mencintai gereja dan kemudian kita bisa merancang satu kegiatan yang meningkatkan kecintaan kita kepada gereja. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara gereja, itu tidak hanya mengacu kepada gedung gereja kita, tetapi gereja yang dimaksudkan adalah persekutuan kita. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dikenal istilah nasionalisme sebagai bentuk kecintaan pada tanah air. Sehingga kita di sekolah ada upacara bendera setiap hari Senin. Itu dalam upaya untuk meningkatkan kecintaan terhadap negara, kecintaan terhadap tanah air, sikap patriotisme. Dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap warga negara berusaha memberikan dirinya bagi nusa bangsa secara total. Apa yang bisa kita berikan kepada negara? Saya jadi mengingat bagaimana Nehemia mencintai tanah airnya. Beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, saya juga pernah menyampaikan apa yang bisa kita berikan bagi negeri. Ya, doa. Yang pertama adalah doa kita kepada negeri kita ini. Itu juga merupakan bentuk kecintaan kita kepada negara kita. Lalu bagaimana dengan kehidupan bergereja? Mencintai gereja merupakan sebuah cara bagi setiap anggota gereja terlibat mewujudkan misi gereja. Misi gereja mengacu pada tugas panggilan gereja. Koinonia, diakonia, marturia. Kita sudah pernah sharingkan hal ini. Misi gereja adalah misi Allah yang dipercayakan kepada gereja. Dengan demikian, kecintaan pada gereja juga disebut sebagai bentuk kasih kepada Allah yang telah memanggil umatnya dalam persekutuan. Kecintaan pada gereja akan terlihat melalui kecintaan pada sesama umat Allah yang sama-sama dipanggilnya sebagai kawan sekerja Allah. Kecintaan kepada gereja kita wujudkan dengan kecintaan kita kepada persekutuan kita, kepada sesama kita. Remaja yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca teks dasar bacaan kita, maka itu sangat terkait dengan 2 Korintus 9 ayat 15. Bagian ini berbicara tentang pengumpulan persembahan atau kolekte untuk jemaat Yerusalem. Saat itu jemaat Yerusalem sedang berada dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan. Bagi Rasul Paulus, pemberian bantuan bagi jemaat Yerusalem bukan sekedar tindakan memberikan sesuatu kepada mereka yang butuh pertolongan, melainkan juga merupakan bentuk kecintaan terhadap gereja. Jemaat Makedonia memberi bukan karena kelebihan. Tadi teks yang kita baca menyebutkan bahwa mereka memberi bukan karena kelebihan. Bahkan disebut oleh Paulus, mereka juga berada dalam kesusahan. Namun karena kasih mereka kepada jemaat Yerusalem sebagai sesama tubuh Kristus, maka mereka tergerak untuk berbagi kasih dengan jemaat Yerusalem. Nah, ini juga memberikan makna kepada kita tentang satu tubuh Kristus. Kalau satu tubuh, kalau bagian tubuh yang lain merasakan sakit, merasakan penderitaan, maka tubuh yang lain juga merasakan. Demikian juga ketika jemaat Yerusalem dalam kesusahan, maka jemaat Makedonia memiliki kerinduan untuk membantu. Paulus mengenal jemaat Makedonia melalui penglihatan di Troas. Ia melihat ada seorang Makedonia berkata kepadanya, "Menyeberanglah dan tolonglah kami." Setelah penglihatan itu, Paulus pergi ke Makedonia untuk memberitakan Injil.
Remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada kita, kepada umatnya melalui berbagai cara. Kalau kita mengingat bagaimana kisah yang disaksikan oleh kitab suci dalam perjanjian lama misalnya, Tuhan bisa berbicara kepada hambanya, umatnya melalui mimpi misalnya, melalui penglihatan. Pewartaan Injil di Makedonia bertumbuh dengan pesat karena kerinduan orang-orang di sana mendengar berita sukacita, kasih, dan kebenaran. Bagaimana dengan kita, remaja? Apakah kita juga rindu ketika kita mau ikut ibadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan renungan, kita membaca firman Tuhan secara pribadi dalam saat teduh, apakah kita ada kerinduan? Apakah kita ada sukacita? Seharusnya demikian. Kerinduan itu membuat mereka menerima berita Paulus dengan gembira. Hari demi hari Paulus melihat buah pelayanannya. Disebut oleh Paulus, jemaat Makedonia kaya dalam iman. Bentuk dari kekayaan iman mereka itu adalah kaya dalam cinta kasih. Ketika orang mengasihi, tidak mungkin dia tidak ingin memberi. Itu juga yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Dia mengasihi, kemudian mereka juga ingin memberi. Cinta membuat mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bagaimana ketika remaja mencintai seseorang, pasti ingin memberi yang terbaik. Berdasarkan pengalamannya tentang jemaat Makedonia itu, Rasul Paulus menyampaikan teladan jemaat Makedonia kepada jemaat Korintus. Di tengah kehidupan jemaat yang berat akibat berbagai tekanan, mereka tetap kaya dalam kemurahan. Tekanan itu membuat mereka hidup susah dan mengakibatkan mereka menjadi miskin secara materi. Meski demikian, dalam hal kemurahan hati mereka tidak miskin. Karena itu Rasul Paulus menyebut mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan hati jemaat Makedonia terjadi karena mereka merasakan cinta Allah. Kekayaan itu berasal dari kehidupan rohani dan membuahkan sebuah kehidupan rohani dalam bentuk pelayanan pemberian bagi yang membutuhkan. Remaja yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat ini merasakan cinta Tuhan, maka cinta Tuhan ini kemudian yang memberikan keberanian, memampukan untuk juga mencintai orang lain. Keberadaan jemaat Makedonia yang suka berbagi serta melayani jemaat lain dipakai Paulus untuk menegur jemaat Korintus. Dalam banyak hal, jemaat Korintus lebih kaya dibanding jemaat Makedonia. Pada ayat 7, Paulus berkata, "Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih." Jadi, semua kekayaan yang Tuhan karuniakan, baik itu iman, baik itu perkataan, baik itu pengetahuan, semuanya itu harus terwujud dalam pelayanan kasih. Kisah kebaikan hati jemaat Makedonia itu sungguh menggerakkan dan diharapkan berdampak bagi jemaat Korintus untuk meneladani jemaat Makedonia dalam hal pelayanan kasih. Pelayanan kasih ini sering kita sebut sebagai pelayanan diakonia. Pelayanan kasih akan dilakukan bila seseorang atau komunitas telah mengalami kasih karunia. Pelayanan kasih akan mungkin terwujud ketika kita sudah mengalami kasih Allah. Rasul Paulus kerap menggunakan kata kasih karunia. Ia menyebut pengumpulan dana atau kolekte sebagai pengejawantahan, sebagai perwujudan kasih karunia Allah bagi sesama. Karena itu, Paulus menolak bila menyebut permintaannya pada jemaat Korintus disebut sebagai perintah. Karena kalau perintah itu adalah kewajiban, perintah itu adalah harus, tetapi sebenarnya Rasul Paulus mengajak lebih dari itu.
yaitu dari kerelaan hati. Bukan perintah, melainkan undangan atau ajakan. Ajakannya pada jemaat Korintus dilandasi pada semangat menyediakan diri berbagi kasih kepada jemaat Yerusalem. Oleh karena mereka telah menerima cinta Allah terlebih dahulu. Jadi cinta Allah lah yang kemudian menjadi dasar. Oke, remaja yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada aplikasi atau pengenaan. Apa yang dirasakan ketika ada rasa cinta? Remaja barangkali memiliki pengalaman tentang hal ini. Barangkali remaja yang sudah SMA, sudah kuliah ya. Kalau untuk kelas 7, 8 barangkali belum. Cinta mendatangkan kegembiraan, menumbuhkan dan menggerakkan orang-orang yang mencintai melakukan hal-hal baik bagi yang dicintai. Dalam Alkitab kita menemukan bahwa karena cintanya, Tuhan memberikan yang terbaik bagi umat-Nya. Bagaimana dengan cinta remaja pada Tuhan, gereja, dan sesama? Barangkali ini hanya mengingatkan kembali kepada remaja. Karena dalam pelayanan bersama dengan remaja, saya merasakan bahwa remaja-remaja GKI Bintaro Utama mencintai Tuhan, gereja, dan sesama. Dari mana? Kita lihat ketika kita membuat program, remaja selalu ingin membuat proyek kegiatan bagaimana bisa berbagi. Mengapa mencintai gereja itu merupakan salah satu wujud cinta pada Tuhan? Tuhan adalah sang pendiri gereja. Hanya oleh rahmat-Nya gereja ada hingga kini. Melalui gereja, umat mengalami penyelamatan Allah. Dari sinilah kita tahu bahwa cinta pada gereja merupakan wujud cinta pada Allah. Kita ingat bagaimana gereja mula-mula. Mereka juga mewujudkan cintanya kepada Tuhan dengan melakukan perwujudan atau perbuatan kasih. Kita ingat ya, mereka selalu membagi-bagikan untuk perbuatan kasih. Cinta pada Allah melalui gerejanya mengalirkan cinta pada orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Saya merasakan sekali di gereja kita, ketika ada jemaat yang ada dalam kesusahan, ada dalam sakit, ada dalam kedukaan, kita semua anggota gereja berupaya untuk memberikan kasih-Nya. Baik itu berupa doa, kehadiran, maupun materi, dan hal-hal yang lain. Bertumbuhnya cinta di antara sesama pengikut Kristus merupakan gerakan-gerakan atas dasar cinta bagi keberlangsungan kehidupan gereja di tengah masyarakat. Disinilah umat terlibat dalam berbagai kegiatan gerejawi, seperti aktif dalam ibadah, pembinaan, organisasi gereja, paduan suara. Nah, yuk remaja ditingkatkan lagi untuk paduan suara atau vokal grupnya. Sudah melayani di ibadah umum misalnya, hanya barangkali kita tingkatkan kembali intensitasnya agar lebih sering barangkali seperti itu ya. Perkunjungan ya, sebelum pandemi kita mengunjungi teman-teman kita yang sakit, yang ulang tahun, yang lama nggak hadir, mendoakan serta kegiatan-kegiatan lain dalam gereja. Kecintaan remaja pada gereja akan terwujud cinta terhadap gereja setempat. Ya. Jadi kecintaan gereja itu akan kita wujudkan melalui kecintaan kita kepada gereja kita. Jemaat di gereja kita kemudian akan berkembang kepada ruang lingkup yang lebih luas. Ya, misalnya dengan klasis. Berapa waktu yang lalu kita ada kegiatan bersama dengan klasis, sharing dengan klasis. Nah, itu juga merupakan wujud cinta sebagai anggota tubuh Kristus. Dari klasis menyapa gereja-gereja lokal. Kita kembangkan lagi dengan sinode dan gereja-gereja lain di seluruh dunia. Jemaat Makedonia meneladankan hal itu.
Mereka merasakan kasih Allah melalui persekutuan di jemaat setempat. Jadi dimulai dari ruang lingkup yang kecil, di komisi remaja, kemudian gereja kita. Kemudian keluar. Kasih Allah menggerakkan mereka untuk berbagi kasih terhadap jemaat lain, yaitu jemaat Yerusalem saat mereka membutuhkan. Mari kita juga melakukannya. Tuhan memberkati. Ya, kita bersyukur untuk bagian firman yang sudah kita dengarkan bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk bagian firman yang mengingatkan, meneguhkan kami untuk mencintai gereja kami dan mewujudkannya melalui cinta kami dalam persekutuan di gereja kami, di Komisi Remaja, di Gereja GKI Bintaro Utama, di Klasis, di Sinode, dan di negeri kami Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk menginspirasi Komisi Remaja untuk boleh membuat program yang memberikan kerinduan untuk kami boleh berbagi kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Nah, gimana? Bagus banget kan penjelasan dari Bu Sartini? Kita diajak untuk mencintai gereja kita sendiri. Sekarang kita masuk ke respon firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan satu pujian, yaitu Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Di sini nanti ada pokok-pokok doa yang masing-masing pokok doanya akan dipimpin oleh teman-teman kita. Teman-teman bisa berdoa secara pribadi ya. Kemudian nanti syafaat akan aku tutup dan bersama-sama kita menyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kesehatan yang masih Tuhan berikan. Beberapa daerah sudah bebas COVID, tapi ada juga yang masih terkena COVID. Tuhan berikan kesembuhan bagi yang menderita COVID, berikan kesehatan juga buat keluarganya supaya tetap sehat. Tuhan, banyak juga penyakit dan kemalangan yang terjadi saat ini. Kiranya Tuhan dapat menolong kami dan memberikan kesehatan selalu, dan kami selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kegiatan pelayanan remaja di GKI Bintaro Utama. Biarlah Tuhan menolong seluruh petugas agar bisa melaksanakan seluruh kegiatan dan program agar bisa berjalan dengan baik dan memberi berkat bagi kita semua. Berikanlah juga kesatuan hati dan kerjasama yang baik sebagai wujud kasih Kristus di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan.
Ya Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk para tenaga medis di seluruh rumah sakit. Berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran dalam merawat pasien-pasien COVID-19. Jaga juga kesehatan mereka agar mereka tetap bisa melayani pasien dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa terkhusus untuk pasien COVID-19 dan juga saudara-saudara kami yang terkena penyakit di luar COVID-19. Kiranya Engkau mau menyertai mereka dalam masa sakit mereka dan juga Engkau mau memberkati mereka agar mereka bisa cepat sembuh. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, sekarang saya ingin mendoakan untuk kegiatan akademis remaja. Berkati agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, walaupun kami laksanakan pada masa pandemi seperti ini Tuhan. Berkati supaya tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Gereja GKI Bintaro Utama serta gereja lainnya agar tetap bisa beroperasi untuk memberitahukan firman-Mu serta memuliakan nama-Mu. Dalam keadaan COVID seperti ini, meskipun hanya melalui video call, Zoom, dan pesan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu dan pertolongan-Mu kepada dunia kami dan negara kami terhadap kondisi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu dan pertolongan-Mu kondisi COVID-19 ini dapat mereda dan orang-orang makin sehat dan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan biasa ya Tuhan, seperti sebelum pandemi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ini semua permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami semua. Kami laskan ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah teman-teman, kita sekarang sudah sampai di penghujung persekutuan hari ini. Kiranya apa yang Bu Sartini sampaikan hari ini tidak hanya kita dengar, tapi kita juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut dan yang sudah bersedia melayani di persekutuan hari ini. Sampai jumpa di persekutuan remaja berikutnya.